Hidup penuh perjuangan, Pak. Hidup penuh perjuangan. Tepuk tangan untuk apalagi motivasi yang bisa kita petik dari video tersebut. Ya, silakan. Semangat dalam bersekolah. Tepuk tangan untuk Rika. Ada lagi? Tidak ada. Baiklah, Bapak akan menyimpulkan motivasi dalam video tersebut. Dan pernah lupa untuk selalu bersyukur karena kita masih dapat beraktivitas hingga sampai hari ini dan kita tetap semangat untuk menuntut ilmu. Baiklah, anak-anak Bapak, kalian silakan dikeluarkan buku penanya, kita mulai untuk pembelajaran hari ini. Siapa yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Belajar tentang apa kita? Ya. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang selanjutnya. Kalian pernah melihat muda-mudi di taman? Berpegangan tangan? Nah, itu boleh atau tidak berpegang tangan? Kenapa tidak? Karena bukan muhrim. Baiklah, dengan pertanyaan yang Bapak ajukan tadi, kita akan masuk pembelajaran tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan mengenai larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Bapak tampilkan gambar. Gambar pertama, silahkan. Siapa yang bisa? Oke, silakan Yogi. Tentang pergaulan bebas. Tepuk tangan untuk Yogi. Gambar yang kedua. Oke, silakan Sila. Dan gambar tentang hamil di luar nikah. Tepuk tangan untuk Sila. Gambar yang ketiga. Ya, Pak. Oke, silakan Andre. Tawuran, Pak. Oke, tawuran. Tepuk tangan. Gambar yang 1, 2, dan 3 semua jawabannya itu adalah betul. Yang gambar pertama adalah masalah pergaulan bebas. Ya, yang kedua adalah gambar perbuatan zina. Gambar yang ketiga itu adalah masalah tawuran. Kita lanjut. Bapak akan menonton video kasus tentang perbuatan zina. Yang barusan Bapak tayang bercerita tentang apa? Perselingkuhan termasuk perbuatan zina. Perbuatan zina dilarang dalam agama Islam. Anak Bapak sekalian, pelajaran hari ini kita adalah larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ini dalil larangan perbuatan zina. Quran surah Al-Isra dan Quran surah An-Nur ayat 2. Seperti Quran surah Al-Isra ayat 32. Silakan Yogi. Artinya, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Nah, itulah arti dari Quran surah Al-Isra ayat 32. Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Kita lanjut pengertian pergaulan bebas dan pengertian zina. Pergaulan bebas adalah tindakan yang dilakukan individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan dibatasi oleh aturan-aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Sekarang pengertian zina. Zina artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dan laki-laki yang sudah mukallaf atau balik tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Zina adalah hubungan layak suami istri antara perempuan dan laki-laki yang sudah mukallaf. Mukallaf tahu? Balik tahu? Apa balik? Dewasa. Habis itu berakal sehat. Tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Itu
ciri-ciri yang termasuk dalam pergaulan bebas. Berbuat dengan tanpa perhitungan antara yang benar dan salah menurut agama. Ya, lanjut. Berperilaku yang tidak sesuai dengan norma agama dan norma masyarakat. Satu lagi. Berperilaku terbuka atau membuka auratnya. Jenis pergaulan bebas apa saja? Sepeda motor. Apa lagi? Minum malam. Apa lagi? Bebas. Bebas. Apa lagi? Berjudi. Berjudi. Lanjut. Narkoba. Minum minuman keras. Minum minuman keras. Inilah contoh-contoh yang harus kalian hindari dalam kehidupan kalian setiap harinya. Semoga kita tidak terjerumus jadi manusia yang penuh dengan gelimangan dosa. Bisa dipahami? Baiklah, untuk selanjutnya kita masuk ke tugas kelompok. Bapak membagi setiap kelompoknya, itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Disatir ya Bapak. Bapak memberikan rekapitulasinya bahwa kerja peserta didik yang akan kalian buat untuk tugas kelompoknya. Ya. Ini LKPD-nya. Oke. Di dalam LKPD itu sudah ada pertanyaannya. Silahkan dikerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Oke, tidak ada di buku paket, silakan untuk mencari di Google. Ya, silakan. Ini loh pertanyaannya. Ya ini seperti ini. Pergaulan bebas merupakan ditulis. Pak, Ya. ini jawabannya benar apa enggak, Pak? Ya, betul itu. Betul. Silakan ditulis. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Ada yang kelompok lain yang ingin bertanya? Silakan. Mana? Oh ya, betul. Tambahkan sedikit lagi. Ya, Sedikit lagi. Pokoknya Aji, ada yang ditanyakan? Silakan ditulis. Nah, kalau bisa ditambahkan lagi ya. Silakan dicari di Google untuk menambahkannya kalau buku kurang. Nah, manfaatkan HP-nya ya. Ya, Pak. Karena kadang di buku itu kurang lengkap. Ya, Pak. Manfaatkan HP-nya. Waktunya terus berjalan. Silakan untuk dikerjakan. Saling berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Dan waktunya sudah habis. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kami yang akan dibacakan oleh teman kami yang bernama Sekar. Pergaulan bebas dapat diartikan sebagai salah satu bentuk penyimpangan yang melewati garis batas kewajiban, tuntunan, dan aturan syarat dan rasa malu. 2. Sebutkan ciri-ciri yang termasuk pergaulan bebas. 1. Menghamburkan harta hanya untuk memenuhi keinginan dan hawa nafsu saja. 2. Berbuat dengan tanpa perhitungan antara yang benar dan salah menurut agama. Sekian dari kelompok 1. Apakah ada yang mau ditanyakan? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, sebutkan ciri-ciri yang termasuk dalam pergaulan bebas. Sebutkan ciri-ciri yang termasuk pergaulan bebas.
Melarang minuman keras dan narkoba. Berperilaku yang tidak sesuai dengan norma agama dan norma masyarakat. Gimana untuk kelompok 2? Ya, sangat perfect. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang untuk kelompok 2 silakan ditampilkan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga masih dapat berkumpul di kelas yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada Bapak Guru dan teman-teman yang telah memberikan waktu kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan jumlah 5 orang, yaitu Yogi, Sila, Deva, saya Citra sebagai moderator, dan Sylvia yang akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Diskusi kali ini akan dimulai dari presentasi kelompok, setelah itu tanya jawab. Kepada Sylvia, kami persilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal yang pertama yaitu sebutkan dan jelaskan dampak dari akibat pergaulan bebas. Jawabannya, yang pertama terhadap diri sendiri, yaitu akan mengakibatkan malas beribadah, keimanan menjadi hampa, mental menjadi tidak stabil, gaya hidup berfoya-foya, menumpuk dosa, malas belajar, malas sekolah, dan kemampuan berpikir kurang dan mengakibatkan gagalnya masa depan. Yang kedua, bagi keluarga. Yang pertama, hadirnya anak yang menjadi pelaku maksiat menjadikan hubungan orang tua dan anggota keluarga menjadi renggang. Yang kedua, anak tersebut telah mengecewakan orang tuanya. Yang ketiga, bagi masyarakat, yaitu merebaknya pelanggaran norma agama dan norma masyarakat, menyebarnya penyakit menular, dan munculnya permusuhan, munculnya perilaku kriminal yang menyebabkan terganggunya keamanan masyarakat. Sekian dari kelompok 2. Ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya dari kelompok 2? Ya, silahkan. Sebutkan dampak dari akibat pergaulan bebas terhadap diri sendiri. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baiklah. Jawabannya adalah yang pertama akan mengakibatkan malas beribadah. Yang kedua, keimanan menjadi hampa. Yang ketiga, mental menjadi tidak stabil. Yang keempat, gaya hidup berfoya-foya. Apakah sudah cukup? Sudah cukup. Beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan ditutup untuk kelompok 2. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih untuk anak-anak Bapak yang sudah menampilkan hasil presentasinya. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Untuk selanjutnya silakan kembali ke tempat masing-masing. Meja kursinya dirapikan, kita duduk semula. Bapak memberikan soal evaluasi. Sudah. Hari ini Bapak akan memberikan soal evaluasi. Soal evaluasi adalah soal untuk mengukur pemahaman materi yang telah Bapak sampaikan. Kerjakan sendiri-sendiri ya, tidak boleh untuk mencontek. Karena ini evaluasi untuk diri sendiri. Silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit. Ya, Pak. Waktunya habis, silakan untuk dikumpulkan.
kasih. Untuk pembelajaran kita hari ini, mari kita simpulkan materi yang baru Pak sampaikan tadi. Islam melarang keras hubungan seksual atau hubungan biologis di luar pernikahan, apapun alasannya. Begitu banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari pergaulan bebas. Itulah rangkuman materi untuk hari ini, pembelajaran kita tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Untuk refleksi, apa saja yang telah kamu pelajari hari ini? Oke, pergaulan bebas. Apa lagi? Oke, silakan Andri. Zina lah. Oke, perbuatan zina. Ya, kalian merasa senang pada materi ini? Terima kasih kalau sudah senang dengan pelajaran Bapak hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini berkah, kita dapat ilmunya. Sebelum Bapak menutup pembelajaran hari ini, Bapak minta kalian kerjakan ibadah sholat 5 waktu sehari. Yang kedua, hormatilah kedua orang tuamu. Materi selanjutnya minggu depan kita akan ketemu pada materi cabang-cabang iman. Bapak Adri, wabillahi taufiq wal hidayah.